Seperti telah tadi disampaikan, materi-materi ini dibuat berdasarkan pengalaman-pengalaman kami di Baba Studio dengan beberapa klien dan juga beberapa bisnis yang kami bangun sendiri. Jadi karena ini sangat subjektif, barangkali berbeda dengan apa yang telah Anda ketahui atau belum Anda ketahui atau pernah Anda baca dari tempat lain. Tetapi ikutilah materi ini dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang lebih segar. Siapa tahu ada hal-hal baru, siapa tahu ada sesuatu yang belum Anda ketahui. Dan di akhirnya nanti keputusan adalah di tangan Anda, apakah Anda ingin mengikuti cara yang telah kami rumuskan di dalam materi workshop kita kali ini. Nah, mari kita mulai. Kemanapun kita mau pergi saat ini, kita memerlukan peta. Andaikan nih Anda ingin pergi ke bandara saja ya, Anda misalnya dari Jakarta atau Anda dari misalnya dari Karawang, Anda dari Bogor, Anda dari Sumatera, Anda ingin ke bandara ke Soekarno-Hatta untuk ke luar negeri misalnya, maka Anda memerlukan peta. Setidaknya Anda memerlukan peta dari rumah menuju bandara Anda. Barangkali Anda sudah tahu jalannya, tetapi dengan aplikasi-aplikasi sekarang seperti Google Maps atau Waze, Anda bisa menemukan jalan-jalan yang lebih cepat dibandingkan jalan yang Anda tahu. Nah, kita membutuhkan peta. Peta dari posisi kita sekarang sampai dengan posisi yang kita harapkan. Mari kita anggap bahwa posisi Anda saat ini berada di pojok bawah kiri ini, dan impian ini Anda ada di sana, yaitu bagaimana caranya menjual ratusan produk melalui online secara terus-menerus. Ada stasiun-stasiun atau transit-transit yang harus Anda lewati sebelum mencapai impian Anda. Setidaknya ada 3 transit besar yang harus Anda lewati. Yang pertama adalah analisa pembeli produk. Ini adalah stasiun yang pertama. Kedua adalah online promotion atau OP, stasiun OP, online promotion. Di dalamnya ada internet marketing atau digital marketing. Basically pada dasarnya sama. Kemudian yang selanjutnya adalah online selling. Jadi urutannya adalah Anda bisa mencari dulu, menganalisa dulu pembeli Anda siapa, produk Anda bagaimana, baru melakukan promosi. Dan kalau sudah promosi, jangan lupa ilmu melakukan promosi dan ilmu melakukan penjualan itu berbeda. Jadi Anda harus memiliki juga ilmu penjualan. Nah, ini adalah 3 stasiun utama. Nanti di dalamnya ini akan ada peta tersendiri di setiap stasiun ini. Ketika kita misalkan ke bandara saja, ketika Anda memilih pesawat untuk jurusan tertentu, negara tertentu, Anda kadang-kadang diminta untuk pergi ke gate atau gerbang yang berbeda dibandingkan dengan negara lain atau dari maskapai penerbangan lain. Ini pun sama, di setiap stasiun ini ada peta lagi nanti di sana. Di setiap transit ini juga ada peta lagi di dalamnya, karena ini luas sekali di setiap stasiun besar ini untuk mencapai impian Anda. Selanjutnya, kita perlu tahu nih, fungsi dan tujuan dari setiap stasiun ini apa? Apa sih tujuannya setiap stasiun itu? Ada tujuannya sehingga Anda tidak bingung nantinya kalau sampai di stasiun itu Anda ngapain nih. Langkah-langkah akan kita jabarkan tentunya, tetapi niat Anda di stasiun itu apa? Tujuan Anda di stasiun itu apa? Itu penting sekali. Nah, itu yang harus kita ketahui saat ini. Pada stasiun APP ini, analisa pembeli dan produk, tujuan Anda, niat Anda adalah menemukan produk yang laris, menemukan pembeli yang tepat untuk produk Anda, dan mengalahkan kompetitor. Jadi ada 1, 2, dan 3 ya, hanya ada 3. Di sini ada tujuan Anda adalah 3 hal ini. Menemukan produk yang laris, menemukan pembeli yang tepat untuk produk Anda, dan mengalahkan kompetitor Anda. Ini adalah niat Anda. Ini adalah tujuan dari stasiun ini, stasiun APP ini. Selanjutnya, stasiun yang kedua adalah online promotion atau promosi online. Di dalam promosi online ini, Anda memiliki satu tujuan utama, yaitu mempromosikan keunikan dan kelebihan produk Anda kepada sebanyak mungkin orang yang tepat. Jadi tujuannya ini adalah menemukan keunikan dan kelebihan terlebih dahulu, kemudian siapa nih yang tepat nih untuk produk Anda.
Jadi Anda tidak serta-merta, tidak seenaknya berpromosi pengennya semua orang tahu produk Anda. Belum tentu semua orang membutuhkan produk Anda. Misalkan Anda menjual yang namanya obat sakit gigi, tidak semua orang sakit gigi, tetapi Anda ingin agar orang-orang yang sakit gigi dapat mengetahui solusi dari produk Anda. Maka dari itu ada kata-kata tepat dan cocok dengan produk Anda atau membutuhkan produk Anda. Jadi jangan asal promosi di stasiun ini. Ada dua hal yang harus ditemukan, keunikan, kelebihan, dan orang yang memang butuh akan produk Anda. Stasiun yang ketiga apa sih tujuannya? Nah, orang-orang yang udah pada kenal sama produk Anda, kita harus membuat mereka menjadi yakin untuk membayar, kemudian membeli kembali dari Anda. Bukan cuma yakin untuk membeli bayar sekali aja ya, tetapi harus membeli kepada Anda berulang-ulang kali. Jadi ini adalah 3 stasiun yang harus kita kuasai, 3 stasiun yang harus kita pahami seluk-beluknya, sehingga kita bisa mencapai tujuan akhir kita itu menjual produk, ratusan produk setiap bulannya. Dan saya memang mengingatkan ke teman-teman untuk menjual ratusan produk setiap hari itu bukan sesuatu yang mudah. Maka jalannya pun juga barangkali lebih panjang daripada sekedar jualan. Orang yang bisa jualan online banyak. Orang yang ya 1-2 kali laku ya ada dan banyak. Mungkin Anda tidak memerlukan langkah-langkah ini. Tetapi kalau tujuan Anda besar, tujuan Anda langgeng, tujuan Anda luas, kita memang memerlukan usaha yang lebih. Kita memang membutuhkan langkah-langkah yang lebih. Kita membutuhkan para mentor, orang-orang yang telah setidaknya sampai terlebih dahulu sebelum kita. Sehingga perjalanan kita menjadi terarah. Bayangkan, setiap orang jalan bayangkan ya, misalnya Anda ingin menemukan yang namanya matahari terbit. Matahari terbit di mana? Ya, di timur kan? Tetapi Anda menguber matahari terbit itu ke arah barat. Anda bisa menemukan dan melihat matahari terbit itu di arah lewat arah barat, tetapi Anda harus keliling satu bumi dulu. Mereka yang mencari matahari terbit melalui arah timur, mereka akan bisa menemukan lebih cepat. Nah, kita berusaha untuk menemukan lebih cepat bagaimana caranya untuk menjual ratusan produk ini, tetapi tidak mudah teman-teman. Saya harus katakan tidak mudah. Ini berdasarkan pengalaman kita selama 10 tahun terakhir ini. Selanjutnya, di dalam stasiun yang pertama, yaitu menemukan produk yang laris dan tepat untuk Anda, di sini ada stasiun-stasiun lagi yang harus Anda lewati. Jadi tidak serta-merta begitu saja kita, oke, udah paham itu. Nah, di stasiun ini kita akan melakukan hal-hal yang telah menjadi tujuan utama kita. Yang pertama, kita ada dalam posisi ini. Barangkali Anda sudah memiliki produk, barangkali Anda juga bingung mau menjual produk apa. Nah, stasiun ini cocok banget untuk Anda yang belum tahu untuk menjual produk apa, cocok banget untuk Anda yang baru memulai bisnis secara sampingan, cocok banget stasiun pertama ini untuk Anda juga yang nggak yakin produk Anda itu laku apa enggak nih secara online. Tapi bagi Anda yang udah yakin akan produknya, mungkin Anda bisa melewati stasiun ini, materi ini, Anda bisa langsung pada bagian promosi secara online, dan kemudian bagaimana melakukan penjualan secara online. Anda bisa lompat ke 2 stasiun berikutnya. Tidak ada salahnya tentunya kalau Anda ingin mempelajari stasiun ini juga, sehingga Anda bisa memiliki gambaran bagaimana sih belakangan ini orang-orang menemukan produk yang laku dijual secara online. Jadi tahapannya begini, yang pertama-tama ada stasiun menemukan produk yang laris, namanya stasiun MPL ya. Stasiun yang kedua adalah stasiun USPNC, bagaimana menemukan keunikan yang mengalahkan kompetitor Anda, ya, mengalahkan kompetitor Anda dengan cara melakukan pengecekan terhadap kompetitor Anda. Selanjutnya, stasiun yang selanjutnya adalah stasiun TTM. TTM ini adalah test the market, laku atau enggak nih produk Anda. Di yang kedua awal ini adalah asumsi loh. Ini masih asumsi, mau bagaimanapun caranya berdasarkan pengalaman tetap juga asumsi. Ujung-ujungnya Anda harus melakukan tes market. Benerankah kira-kira produk Anda ini memang dibutuhkan oleh market? Jangan-jangan secara asumsi oke, di dalam gambaran pikiran Anda oke, tetapi ketika Anda jualan
ternyata gagal. Kenapa stasiun ini penting, teman-teman? Banyak sekali pebisnis yang main langsung hajar aja, dia langsung memiliki toko, dia langsung punya stok produk yang banyak, tiba-tiba setiap hari sulit untuk melakukan penjualan, stoknya udah expire, tagihan untuk sewa gedungnya juga sudah hadir, dan gajian untuk para stafnya juga harus dibayar, dan lain sebagainya. Dan dia tidak bisa melakukannya itu, dan akhirnya bisnisnya tutup. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, sebelum memproduksi produk Anda, pastikan dulu kepada market Anda. Kadang-kadang ya, orang-orang misalnya Anda telah melakukan tes ke orang lain dan orang bilang bahwa produk Anda bagus dan sebagainya. Selama orang itu belum diminta untuk membayar, Anda tidak bisa yakin bahwa produk Anda itu bagus atau tidak. Ketika orang itu membayar produk Anda, itulah tanda bahwa Anda bisa langsung lompat melakukan produksi. Apalagi jika Anda bisa melakukan produksi ya, yang dimana orang-orang sudah inden dulu kepada Anda belum melakukan produksi. Orang membayar DP dulu, Anda baru melakukan produksi. Seperti yang Anda sudah ketahui, sistem ini banyak sekali, bagaikan orang-orang yang menjual apartemen, rumah, dan sebagainya, di mana mereka menjual uang muka dulu, dengan uang muka itu mereka melakukan produksi, sehingga kemungkinan mereka rugi menjadi lebih kecil. Maka dari itu, stasiun TTM ini sangat penting buat Anda. Mari kita lanjut di stasiun yang pertama, yaitu menemukan produk laris. Menemukan produk laris yang tepat untuk Anda dan terbukti dibutuhkan pasar. Jadi yang disebut dengan tepat untuk Anda ini apa? Tepat untuk Anda itu begini. Kadang-kadang Anda menjual sesuatu yang tidak Anda sukai. Akibatnya di tengah jalan ketika ada masalah, Anda kemudian berhenti begitu saja. Tetapi kalau Anda menyukai produk tersebut, Anda juga memiliki latar belakang yang cocok pada produk tersebut, meskipun Anda tidak mengetahui seluruh seluk-beluk dari produk tersebut, Anda tergerak, Anda termotivasi, Anda memiliki semangat untuk mencari tahu setiap bagian dari produk itu, setiap sisi-sisinya, ujung-ujung dari produk itu, masalahnya apa, terus kemudian peluangnya apa, bagaimana mencari supplier, bagaimana mencari pembeli, bagaimana mengetahui kebutuhan orang. Anda akan tergerak untuk menganalisa itu semua. Tetapi kalau produknya nggak tepat, Anda tidak memiliki gairah, semangat, motivasi untuk melakukan riset, untuk belajar pada orang-orang yang akan nantinya membeli produk Anda, akibatnya Anda bisa berhenti di tengah jalan begitu saja. Dan kemudian yang kedua, ini ada kata yang penting, terbukti. Nah, di online ini, di zaman digital ini, semua asumsi itu harus dibuktikan. Memang benar-benar dibutuhkan pasar atau tidak? Memang benar-benar orang bakal membeli produk Anda atau tidak? Apakah produk ini cenderungnya menurun atau akan menaik selanjutnya? Nah, semua ini bisa dibuktikan karena sekarang banyak sekali alat-alat, aplikasi-aplikasi yang dapat membantu Anda, sehingga Anda pada saat itu dengan mudahnya Anda bisa menganalisa asumsi Anda tepat atau tidak. Mari kita pelajari stasiun yang pertama ini.